banyak teman yuk. Oke Bang, mau menanggapi yang lagi viral nih kasusnya Daniel dengan apa nih? Tanggapannya nih Bang? Ya, ini kan udah semakin sudah makin bergulir nih di media sosial ya, cukup viral ya. Kalau kita lihat di sini kan pengacaranya dari RK ini kan udah buka suara, udah memberikan statement ya, yang artinya akan membuka kasus ini secara terang benderang ya. Kita lihat aja seperti apa, terus bagaimana nanti pembuktiannya ya, apa yang akan dibuktikan. Kita lihat juga, karena kan ini menyangkut mengenai aib ya, aib ataupun kejadian yang tentunya ini menjadikan satu berita yang ibaratnya perlu dibuktikan secara kebenaran. Jangan katanya, kan harus dijelaskan seperti apa bentuk hubungannya, kalau memang itu ada hubungannya, dan kalau memang ternyata nanti pembuktiannya itu bisa dilakukan secara detail, artinya ya ada uji yang dinamakan tes DNA, itu juga kan bisa dilakukan seperti itu nanti. Banyak tahapan-tahapan yang tentunya untuk bisa membuktikan secara eksplisit ya, artinya tidak bisa ini dibiarkan secara terus-menerus. Kalau memang ini tidak benar, tentunya harus dibuktikan apakah berita ini hanya berita settingan. Kita nggak tahu apa ini settingan atau ini kebenaran. Nah, itu pembuktiannya tuh nanti seperti apa? Biarkanlah PH dari masing-masing yang bersangkutan ya, yang akan memberikan pembuktian masing-masing, sehingga ini bisa selesai masalah ini dengan baik. Itu siapa, apakah ini cuma settingan ataukah ini benar adanya. Tapi ini kan melihat kan memang kemarin kan memang lagi tersangkut kasus korupsi ya Bang, nama Bang BJB sendiri gitu Bang. Apakah sebenarnya ini menurut Abang sendiri yang Abang lihat, apakah ini sebenarnya ada untuk unsur pengalihan isu nggak sih Bang sebenarnya? Kenapa? Karena kan baru sekarang munculnya salah satu Lisa ini gitu. Ya, segala sesuatu tuh pasti ada kemungkinan ya. Bisa juga karena adanya masalah-masalah yang sedang dihadapi RK, sehingga masalah-masalah lainnya ikut disertakan kan. Atau mungkin ada beberapa yang pernah ada masalah. Ini kan udah sebenarnya kasusnya udah cukup lama ya kalau kita lihat ya. Tapi balik lagi, yang terpenting adalah bagaimana pembuktian ya. Pembuktian terhadap sangkaan-sangkaan atau tuduhan-tuduhan yang bergulir ini, sehingga ini tidak termakan oleh adanya statement-statement atau netizen-netizen yang memberikan statement simpang siur. Kan ini kan menjadi satu tanda tanya yang cukup besar ya, sehingga ini harus cepat-cepat dibuktikan. Selain juga pembuktian satu arah, tapi dua arah juga akan dibuktikan juga kan, dengan adanya berita-berita ataupun di media sosial juga ada screenshot pembicaraan dan lain-lain yang sifatnya nih harus segera diluruskan ya. Jadi jangan bergulir sehingga berkembang terus menjadikan satu bola liar ataupun persepsi-persepsi yang membunuh karakter seseorang kan gitu. Apalagi ini kan dulu pernah menjabat jadi seorang penting kan gitu, orang di pemerintahan. Tentunya ini kan juga harus jangan sampai menjadi nih berita-berita yang sifatnya dalam merusak nama baik gitu. Itu yang terpenting. Bang, tadi kan dari Sunan sendiri mengatakan bahwasanya ada statement dari Lisa sendiri bahwa dia itu sempat ditawarkan sejumlah uang atau apa, tapi harus ngomong ke media bahwasanya dia itu halusinasi dengan apa yang diucapkan, apa yang diposting dia.
Iya, jadi gini, kalau di dalam peristiwa satu kejadian di mana seorang yang mengalami satu kerugian atau merasa adanya kerugian terhadap dirinya, terus akhirnya sudah dilakukan satu perdamaian ya, tentunya itu kan tadinya ada peristiwa sebelumnya yang sudah disepakatin kan gitu. Jadi saya rasa ini penting sekali karena jangan sampai ini di apa namanya dibuat sedemikian rupa problem ini, masalah ini dibentuk, dikemas ya, sehingga ini menjadi masalah yang sebenarnya boleh dikatakan ada masalah pribadinya seperti dulu atau seperti apa, saya ini tidak tahu. Nah ini yang kita buka kan sebenarnya kan itu. Apakah dengan adanya problem atau masalah yang sudah sekian lama ini kan, sekian lama nih, terus bisa timbul lagi ini kan yang terjadi nih kan, kalau kita lihat ya. Nah, adakah peristiwa ini yang bisa dipertanggungjawabkan? Artinya apa? Peristiwa kalau memang adanya perdamaian, adanya dulu masalah yang sudah berkembang di media sosial, tentunya ini juga harus dibuktikan. Jangan terus kalau memang dulu pernah ada perdamaian, apakah benar perdamaian itu terjadi secara apa namanya, secara benar ya, atau dengan keterpaksaan. Nah ini kan juga tanda tanya juga. Kalau memang ini ada keterpaksaan, terus ada apa sebenarnya yang terjadi, seperti itu. Itu yang terpenting ya, yang artinya kita harus bisa buktikan. Kalau memang ini terbukti, tentunya ya harus transparan lah apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Bang, ini kan ada kabar kalau agar semuanya jelas. Kalau ini semuanya benar ya, ini kan hanya diduga aja. Gimana? Pembuktiannya itu seperti apa sih? Dari saya itu membuktikan ketika memang ada hubungan gelap dan segala macam. Ini kan baru diduga. Nah, untuk memperjelas itu ada pembuktiannya itu seperti apa? Kayak misalkan tes DNA atau seperti apa? Iya, jadi pembuktian seseorang perempuan ya yang merasa memang dia sudah sudah hamil ya, dan juga mempunyai anak, itu kan udah lahir seorang anak, dan dia tahu siapa yang melakukan itu dan siapa tahu bapaknya. Ini kan ada peristiwa yang sebenarnya nggak bisa dihilangkan. Tentunya ini yang dibuka. Kalau memang dia bisa ngebuka memang benar ini terjadi, ya silakan, itu memang harus dibuka. Kalau memang karena ini udah masuk dalam dunia semua media sosial sudah melihat ini kan. Kalau ini bisa dibuktikan silakan, tapi kalau enggak, hati-hati juga, ini bahaya juga buat Lisa kan. Ini kan juga jadi backfire, dan sampai dia mengatakan apa yang dikatakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa, lakukan. Jadi cepat-cepat dilakukan. Seperti apa? Baik, kan ada tahapannya. Sebelum dia ketemu, terus dia melakukannya di mana, terus dia waktu itu cek hamil di mana, rumah sakit apa, ya kan? Dia tahu tuh. Terus pada waktu itu dia melahirkan, terus ada prosesnya, terus ada jejak digital pada waktu dia ngelahirin, ya kan? Dia kan tahu siapa bapaknya, kan seperti itu. Itu kan ada peristiwa namanya komunikasi ya, komunikasi yang nggak mungkin terputus kalau itu betul itu bapaknya. Jangan-jangan ujuk-ujuk kenapa begitu dia sudah lahir, anaknya besar, terus baru ngomong seperti itu juga harus dibuktikan. Jadi jangan sampai ini berkembang seolah-olah bahwa ini terjadi ini ada screenshot itu, petunjuk itu, dan macam-macam ada juga WA, ada juga percakapan yang sudah ditayangkan atau disebar di media sosial. Ini kan juga harus terbukti. Jadi artinya nggak mungkin peristiwa itu terputus di tengah, terus akhirnya dia melakukan setelah anaknya besar baru dimuat ke media. Ini harus ada perjalanannya waktu dia hamil sampai dia melahirkan. Nah setelah melahirkan ya, dia pasti ada komunikasi tuh. Nah komunikasi itu, pertemuannya dan lain sebagainya itu kan jelas. Kalau memang dia memberikan uang persalinan, nah itu ada nggak seperti itu kan?
Jadi jelas di sini. Mungkin kalau dari status hukum dari anak yang dilahirkan tanpa pengakuan dari keluarga, dalam arti di sini kan anak ini diduga merupakan hasil hubungan antara RK dan juga LK. Lalu dari segi praktisi hukum sendiri menilainya anak ini tuh status hukumnya seperti apa apabila ini belum mendapat pengakuan dari bapak sendiri, dan apabila nih kalau misalnya hasil tes DNA itu benar kalau itu adalah anak dari RK, apakah status hukum itu jadi diakui atau seperti apa? Jadi yang terutama tuh adalah dua belah pihak sepakat untuk melakukan tes DNA anaknya. Itu pertama. Yang kedua, setelah dilakukan tes DNA, baru tahu nih apakah anak ini benar anaknya RK, kan gitu. Ini simpel sekali sih sebenarnya. Setelah anaknya itu benar anaknya RK, tentunya ini dibikin statusnya seperti apa, karena ini kalau nggak berkembang menjadi satu tindak pidana, ini adanya satu perzinahan di luar nikah, kan seperti itu. Nah, ini berat sekali nih karena ada bentuk pidananya. Nah, ini kalau nggak harus diakuin, kalau nggak diakuin maka status anaknya ini sebagai apa, kan gitu. Nah, itu juga ini kan anak ini nggak bisa nggak diakuin sama bapaknya, tentunya ibunya yang mengakui, dan jelas di sini ibunya yang memberikan legitimate atau ibaratnya akte kelahiran akte kelahiran atas nama ibunya, dan bapaknya nggak dimasukin di situ. Itu secara hukum kalau memang bapaknya tidak mengakui, kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana proses hukumnya, karena kan di sini jelas melakukan perzinahan di luar nikah, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau emang ini sudah, apabila memang anak ini terbukti, berarti antara RK sendiri atau LM sendiri itu bisa terjerat pidana perzinahan, Bang, atau mungkin ada pidana lain itu selain penjara. Ya jelas di sini yang jelas adalah bentuk pertanggungjawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana ini proses hukumnya. Jelas kan di sini kan undang-undang mengatakan bahwa adanya tindak pidana perzinahan di luar nikah, kan gitu. Dan ancaman hukumannya jelas di sini sampai 2 tahun penjara kalau itu ada pasal 284 perzinahan. Dan apabila nanti dibuktikan dia menikah di luar persetujuan istri juga bisa, itu ada ancaman hukumannya lagi, kan seperti itu. Dan nanti kita tinggal dilihat apakah itu terjadi, kan gitu. Ini kan pendalaman masih belum tentu juga, semua itu kan masih penduga-duga, praduga. Setelah tes DNA kan pertama itu yang terpenting adalah pembuktian. Berarti untuk menegaskan jika untuk memperkuat semuanya itu memang harus diadakan tes DNA ya? Iya, kuncinya cuma satu, melakukan tes DNA. Kalau memang di tes DNA ini jelas memang dia bukan anak, ya tandanya Lisa harus bertanggung jawab atas apa yang dituduhkan. Tapi kalau tidak, ya tandanya itu benar terjadi. Itu simple seperti itu.